Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Nah, untuk memimpin doa ini, silahkan Bapak mintakan kepada Nani. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Silahkan ikuti ya. Nah, coba perhatikan layar di HP kalian. Nah, coba simak. Coba kamu jelaskan nama hubungan simbiosis masing-masing gambar. Gambar yang pertama, ini ada gambar apa ini? Coba sebutkan ini. Hewan apa? Kerbau. Ada burung apa nih? Burung gila. No, sebelahnya ada apa nih? Ada kupu-kupu. Iya, dan bunga. Nah, coba jelaskan hubungan apa sini yang terjadi di sini? Apakah kerbau? Saling menguntungkan. Iya, kalaunya begitu saling menguntungkan dinamakan simbiosis apa ini? Muhammad Yusuf, simbiosis apa ini namanya? Mutualisme. Iya, betul sekali. Simbiosis mutualisme. Nah, di mana saling makhluk hidup antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain saling Menguntungkan. Iya, bagus sekali. Nah, coba perhatikan lagi gambar yang kedua. Nah, ini ada gambar apa ini? Ayu dan Safa. Nyamuk. Ya. Di sini apa lagi? Mahdia Ada ulat. Ayu. Iya, ulat. Makan apa ulat? Makan daun. Nah, ini ada apa lagi nih? Biasanya di pohon-pohon nih. Ada benalu. Oh, iya, ada benalu. Nah, ini hubungan yang satu untung, yang satu Tidak untung. yang satu untung, yang satu rugi. Dinamakan simbiosis apa ini? Parasitisme. Wah, iya bagus. Nah, bagaimana dengan gambar yang ketiga? Nah, ini simbiosis apa ini? Iya, bagus sekali ya Ayu ya. Simbiosis komensalisme. Ya, di mana yang satu untung, yang satunya apa? Tidak untung. Tidak untung dan Tidak rugi. iya, bagus sekali. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antara makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam ekosistem? Mari ikuti pembelajaran berikut. Kegiatan belajar kita hari ini adalah yang pertama, menemukan kata kunci setiap paragraf pada teks tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, menguraikan informasi penting berdasarkan kata kunci setiap paragraf pada teks tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Yang ketiga, melengkapi peta pikiran berdasarkan isi paragraf pada teks tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang keempat, menganalisis ketergantungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam jaring-jaring makanan secara tepat. Yang kelima, membuat poster tentang jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, itulah kegiatan belajar kita hari ini. Nah, ayo membaca. Nah, di sini ada teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, teks ini sudah Bapak bagikan, sudah kalian baca di rumah? Sudah. Iya, bagus sekali, pintar anak Bapak. Nah, di sini coba lihat. Ada hewan-hewan apa di sini? Nah, kalian sudah membaca teks tadi. Kemudian selanjutnya coba perhatikan. Mari menemukan kata kunci dan menguraikan informasi penting setiap paragraf. Nah, bagaimana caranya? Nah, kata kunci itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Nah, jadi kata kunci itulah satu kata atau dua kata. Bilanya dua kata, berarti kata itu bermakna satu. Dan yang kedua, mengandung makna kata yang unik. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan informasi penting? Ciri-cirinya adalah terdapat kata kunci di dalam sebuah kalimat. Berarti dalam sebuah kalimat itu bilanya ada kata kunci, berarti itu adalah informasi penting. Dapat dibuat kalimat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan dari mana. Jadi kata kunci itu tadi mengandung informasi penting. Nah, informasi penting itu dapat kita buat kalimat pertanyaan. Nah, paham? Paham. Nah, coba perhatikan. Nah, silahkan isi pada paragraf 1. Kata kuncinya cari sebanyak ada 6 buah kata kunci. Kemudian setelah itu dicari kata kuncinya, kemudian jabarkan dalam informasi penting. Nah, kata kunci tadi yang berisi kata-kata yang unik, yang paling menonjol, yang mengandung informasi penting. Nah, kemudian uraikan kata kunci yang satu kata tadi, diuraikan menjadi informasi penting. Ya, berdasarkan paragraf juga. Nah, paragraf kedua ada 4 kata kunci di sini. Nah, paragraf ketiga ada 1 kata kunci. Nah, mencarinya di mana? Di paragraf tadi, di teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang sudah kalian baca. Nah, jadi kalian baca kembali setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, silahkan baca kembali. Secara teliti membacanya, temukan kata kuncinya, dan temukan informasi pentingnya. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi ini dilengkapi ya berdasarkan bacaan tadi, berdasarkan teks rantai makanan tadi. Nah, ini dilengkapi. Nah, ini sudah Bapak isikan bahwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu sudah seperti ini. Nah, rantai makanan terbagi menjadi 2, ada produsen, ada konsumen. Nah, konsumennya itu siapa-siapa. Nah, kemudian jaring-jaring makanan itu terdiri dari rantai makanan 1 ataupun rantai makanan 2. Sesudah nah, di bawah rantai makanan ini itu ada siapa-siapa di situ yang berperan. Nah, kalau di sini konsumen tingkat 1, berarti yang di atasnya siapa ini? Produsen. Iya, betul sekali ya Mahdia, pintar Mahdia. Nah, jadi di sini yang berperan yang pertama adalah produsen. Kemudian dilanjutkan konsumen tingkat 1. Nah, selanjutnya kerjakan ya. Paham ini tugasnya? Paham. Nah, ya tugasnya ini sudah Bapak bagikan kemarin. Ya, jadi kerjakan itu nanti bersama teman kelompoknya. Mahdia dengan Ayu,
Riyadi dengan Yusuf, Nani, dan Salman. Setelah kegiatan menemukan kata kunci dan menguraikan informasi penting dari teks bacaan di atas, mari kita temukan jawaban dari pertanyaan berikut. Bagaimanakah peran antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem? Apakah perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Apakah fungsi jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem? Untuk menjawab pertanyaan yang 3 buah ini, simaklah video berikut ini hingga selesai. Perhatikan dan amati. Selanjutnya coba simak lagi. Di sini ada video tentang aliran energi dalam sebuah ekosistem. Silahkan kembali amati video yang 3 buah tadi setelah mengikuti pelajaran hari ini. Coba kalian perhatikan di layar di HP kalian. Nah, ayo berlatih. Jadi, tugas kalian adalah membuat poster jaring-jaring makanan. Nah, ikuti tahapannya seperti berikut. Yang pertama, amatilah hewan dan tumbuhan di sekitarmu. Bagaimana hewan dan sekitarmu ada? Coba sebutkan salah satunya hewan dan tumbuhan di sekitar kalian. Ayam. Iya, ayam. Tumbuhannya apa lagi? Kucing. Iya, bagus. Nah, itu kemudian tentukan ekosistemnya. Apa yang mungkin terjadi? Misalnya tadi kan ayam. Nah, kalau ayam berarti ekosistem apa di sana? Ekosistem darat. Ya, ekosistem darat. Tapi ekosistem darat itu terbagi lagi. Ekosistem apa-apa di sana. Yang ketiga, tulislah nama tumbuhan dan hewan tersebut. Jadi, tumbuhan dan hewan, nama tumbuhan itu ditulis. Kemudian, tentukan jenis makanan tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, jadi hewan tersebut makannya apa? Misalnya tadi ayam. Nah, ayam ini makannya apa? Padi. Nah, kemudian Padi. ya, bagus. Nah, si ayam tadi memakan padi. Selain padi yang dimakan ayam apa? Kemudian si ayam kemudian si ayam ini dimakan oleh hewan siapa? Nah, jadi itu diurutkan, ditulis, dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, buatlah jaring-jaring makanan sesuai rantai makanan yang kamu susun dengan kreasimu. Nah, sampai sini sudah paham tugasnya? Paham. Bagus sekali, pintar anak Bapak. Nah, kesimpulan. Nah, jadi untuk menjawab kesimpulan ini, kita kembali menggunakan Zoom ini untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, jadi kita hari inilah setelah Bapak tutup kegiatan ini, kemudian kalian kerjakan LKPD kalian. Nah, setelah mengerjakan LKPD itu, kalian presentasikan, bacakan hasil kerja kalian. 1 jam setelah ini, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Paham? Paham. Oh, jadi LKPD tadi yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp atau Google Classroom, yang Bapak antarkan juga di rumah, nah itu dipoto dan divideokan. Nah, foto hasil kerja tadi dikirim di grup WhatsApp. Nah, jadi sampai sini dulu, kita akan kembali menggunakan aplikasi Zoom setelah kalian menyelesaikan hasil kerja kalian bentuk LKPD itu tadi, kita praktikkan secara langsung melalui video ini. Paham? Paham. Nah, selamat bekerja dan semangat. Kalian pasti bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita kembali bertemu dan bertatap muka melalui aplikasi Zoom untuk mempresentasikan, menampilkan hasil kerja kalian berdasarkan LKPD yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Dan juga Bapak bagikan secara langsung dengan mengantarkan berkasnya ke rumah kalian. Nah, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan dua macam LKPD itu? Sudah. Nah, bagus. Mana kalau sudah selesai, mana Bapak lihat berkasnya mana? Mana berkasnya sudah? Wih, ya mantap. Nah, sekarang kita presentasikan hasil kerja kalian. Yang pertama adalah menemukan kata kunci pada paragraf 1, 2, dan 3. Nah, yang paragraf 1 ini ada kata kuncinya berjumlah 6. Nah, coba presentasikan paragraf ke-1, nomor 1 sampai nomor 6. Nani. Tumbuhan berhijau. Produsen. Konsumen. Terus? Karnivor. Omnivor. Konsumen. Nah, itu tadi paragraf ke-1. Nah, sedangkan paragraf kedua yang nomor 7, 8, 9, 10 dan paragraf ketiga nomor 11 Bapak minta Yusuf. Silakan. Pemangsa, rantai makanan, energi, jaring-jaring makanan. Iya, bagus. Nah, sekarang dari kata kunci itu kita buat menjadi informasi penting. Nah, sekarang coba bacakan informasi penting yang sudah kalian tulis dari nomor 1 hingga nomor 11. Nah, membacanya ini kita bagi masing-masing 3-3. Nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 silakan bacakan. Mahdia. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. 2. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. 3. Hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Iya, bagus. Nah, nomor 4, 5, dan 6. Silakan. Ayo, Sarini. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivor. Iya, selanjutnya nomor 7, nomor 8. Silakan. Makan sebagai sumber energinya karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan karnivor. Ya. Nomor 9 sudah? Sudah. Iya. Silakan nomor 7, 8, 9. Nomor 7, 8, dan 9. Nani. Informasi penting bacakan.
Mangsa adalah semua hewan yang berburu untuk dimakan oleh hewan lain. Yang relevan, pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Yang 9, rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Nah, sekarang nomor 9 dan 11 Ahmad Riyadi. Silakan. Jangan belakang. Dari jenis energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Iya. 11. Jaring-jaring makanan. Komponen dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Iya, bagus. Nah, dari hasil yang kalian bacakan tadi, bagaimana pendapat yang lain? Apakah sudah sesuai apa beda? Sesuai. Iya, bagus lah. Benar ya, jawaban yang sudah kalian bacakan itu sudah benar. Sekarang selanjutnya, coba tampilkan pita pikiran yang sudah kalian kerjakan. Coba tampilkan. Wah, iya. Mana ya lagi? Punya Salman? Mana punya Salman? Iya. Iya, mantap. Punya Yusuf dan Ahmad Riyadi juga tampilkan. Oh, ya. Ayu dan Mahdia juga. Yusuf mana Yusuf? Tampilkan Yusuf. Punya Yusuf mana? Iya, bagus ya. Oh. Ya. Kemudian selanjutnya membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, coba sebutkan yang jaring-jaring makanan itu. Ekosistem apa? Punya kalian. Ekosistem sawah. Nah, ini sawah. Ayo Syahrini, ekosistem apa? Sawah. Sawah juga. Yusuf, ekosistem apa Yusuf? Hutan tropis. Waduh, hutan tropis mantap ini. Nah, kalaunya Ahmad Riyadi, ekosistem apa Ahmad Riyadi? Ekosistem kebun. Wah, mantap. Nah, kalaunya yang ekosistem sawah, coba bacakan hewan-hewannya. Ayo Syahrini, ekosistem sawah hewan-hewannya apa-apa? Dalang, kodok, ular, bebek, tikus, monyet, ayam. Nah, kalaunya ekosistem kebun, hewannya apa-apa? Coba bacakan yang nyaring. Ayam, bilalang, kelelawar, burung, pipit, musang, laba-laba, ular, katak, ulat, elang, kera, tikus. Nah, kalaunya ekosistem hutan tropis, coba bacakan hewannya ada apa-apa tuh? Belalang, ulat, katak, ular, elang, kera, beruang, rusa, jerapah, harimau, singa, burung pipit. Wah, ternyata punya Muhammad Yusuf
hutan tropis, ada jerapah, ada beruang, ada harimau, ada singa juga, ada kera juga di sana. Yang punya ekosistem sawah itu pasti ada burung elang, ada ular. Nah, kalau yang kebun tadi hewannya ada ayam juga. Nah, sekarang coba tampilkan hasil jaring-jaring makanan yang kalian gambarkan. Satu-satu tampilkan. Nah, yang pertama tampilkan dulu. Nani, no, Nani. Iya, Salman mana tampilkan Salman? Iya, Salman mana Salman? Iya, mantap. Yusuf, tampilkan Yusuf. Mana Yusuf? Wah, mantap. Nah, sekarang tampilkan si Ahmad Riyadi, tampilkan. Iya, mantap. Tampilkan juga Ayu Syahrini dan Sapa Mahdia, jaring-jaring makanannya mana? Nah, ya, mantap. Nah, sekarang coba bacakan Muhammad Yusuf. Bacakan hasil jaring-jaring makanan yang kalian gambar. Coba jelaskan. Pohon getah dimakan kera, kera dimakan harimau, kera bisa juga dimakan singa. Iya, bagus. Terus? Jerapah dimakan harimau, Iya. bisa juga singa. Iya. Jerapah makan apa, Yusuf? Makan? Pohon getah. Iya, daun-daun pohon gatah dimakan oleh jerapah. Kemudian jerapah lagi dimakan oleh harimau dan dimakan juga oleh singa. Nah, yang tumbuhan yang satunya, tumbuhan apa, Yusuf? Yang satunya? Rumput ilalang. Iya, kalau ilalang siapa yang memakan? Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Iya, bagus. Nah, coba yang ekosistem sawah. Silakan bacakan Nani, ekosistem sawah. Siapa-siapa itu yang berperan di sana? Ayo bacakan. Berdasarkan jaring-jaring makanan. Ya, silakan. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Rumput bisa juga dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Rumput juga bisa dimakan ulat, katak, katak dimakan elang, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Ya. Ya, sudah bagus ya. Tepuk tangan semuanya. Kalian memang luar biasa, sudah bagus mengerjakan semuanya. Nah, anak-anak Bapak yang pintar-pintar, yang rajin-rajin, sekarang kalian mengerjakan latihan. Nah, untuk mengerjakan latihan ini silahkan pian kerjakan di buku atau di kertas kosong yang sudah Bapak bagikan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Ayo coba jelaskan. Jaring-jaring makanan itu apa? Ya, silakan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Iya, tepuk tangan. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan, apa perbedaannya antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalau rantai makanan itu jumlah
tumbuhan dan hewannya lebih apa? Lebih sedikit. Iya, bagus, lebih sedikit. Berarti kalau jaring-jaring makanan, jumlah hewan dan tumbuhannya akan lebih Banyak. banyak. Iya, bagus, pintar sekali. Nah, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Bagaimana perasaan kalian, pendapat kalian dengan belajar kita hari ini? Rame. Oh, rame. Terus. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kalian kerjakan latihan. Nah, untuk tugas dan soal latihan ini sudah Bapak bagikan. Soalnya yang Bapak antarkan ke rumah. Nah, untuk itu setelah mengerjakan tugas latihan, kalian kumpulkan tugas latihan itu ke rumah Bapak. Paham? Paham. Sekarang marilah kita tutup pertemuan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk itu silakan pimpin doanya Ahmad Riyadi. Teman-teman, sesudah belajaran marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.